Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk merubah atau mengadakan perubahan yang mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Ciri-ciri belajar: 1. Adanya perubahan. 2. Perubahan berlangsung lama. 3. Perubahan terjadi karena ada usaha. Kemudian hasil belajar. Setelah kita belajar, ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengalami belajar, yang mana diharapkan kemampuan itu mengarah kepada hal yang positif, yaitu perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian dalam hal ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu atau belajar, diantaranya adalah 1. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, surah At-Taubah ayat 122. Yang ketiga, surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu atau belajar, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada karakteristik pembelajaran. 1. Adanya tujuan. Yang kedua, adanya prosedur. Kemudian yang ketiga, ada batas waktu. Yang keempat, ada pengalaman bagi siswa. Yang kelima, adanya pengembangan kecakapan bagi peserta didik. Kemudian adanya evaluasi. Kemudian kita kaitkan belajar dan pembelajaran ini dalam pendidikan agama Islam. Di antaranya adalah adab makan dan minum. Yang pertama, 1. Larangan makan dan minum sambil berdiri. Yang kedua, larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Yang ketiga, la akala muttaki'an, yang artinya janganlah kamu makan sambil bersandar. Kemudian larangan untuk meniup makanan ketika panas. Nah, ini ada hikmahnya, karena bakteri yang ada dalam tubuh kita itu bisa masuk ke dalam makanan ataupun minuman yang kita hembus. Kemudian banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari hasil belajar itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pada hal-hal yang kecil saja, ya. Kemudian seperti belajar tentang kebersihan, ya. Kita belajar ini dari rumah, lalu di lingkungan, dan juga kepada tempat yang formal, yaitu sekolah sampai perguruan tinggi. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu termasuk belajar. Jadi belajar itu tidak terbatas pada waktu kita sekolah saja, tapi sampai setelah itu kita bekerja juga dituntut untuk belajar. Kita juga di dalam surah At-Taubah itu ayat 122, sebagian umat Islam untuk mendalami Islam. Jadi belajar itu sangat luas cakupannya, yang mana adanya perubahan kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, sampai kepada evaluasi. Sementara belajar itu sangat sepanjang hidup, sepanjang hayat, sampai kita tidak lagi memiliki hidup di dunia ini. Kemudian belajar itu sangat penting sekali untuk terus kita lanjutkan, karena belajar itu sangatlah diwajibkan. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.